record dulu ya. Baik, kita mulai saja, pertemuan pertama perkuliahan IMK kita ya. Oke, selamat pagi menuju siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Sehat? Baik kondisinya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat selalu ya. Sekarang lagi ini soalnya ya, lagi kembali merebak lagi nih si Covid. Jadi jaga kesehatan ya, lagi musim sakit ya. Banyak yang termasuk saya juga agak ini ya, agak agak apa, sakit tenggorokan, pilek, tapi biasa lah ya. Kita minum vitamin ya, banyak makan, banyak minum vitamin ya, segala dimakan dan minum ya, jaga kesehatannya ya. Nah, ini adalah pertemuan pertama kita perkuliahan IMK ya, untuk semester genap 2021-2022. Oke, untuk IMK, ini dosennya ada 3 ya, ada saya, Bu Irma, dan Bu Dea. Kebetulan saya memegang DSEB dan DSEC. Jadi DSEA-nya sama Bu Irma, AIG-nya sama Bu Dea. Karena saya di AIG ngajar juga teori game, jadi nggak boleh ketemu lagi di mata kuliah IMK, seperti itu ya. Nah, untuk, perkuliahan kita akan laksanakan di Sinau ya, saya utamakan di Sinau, tapi kalau misalnya ada yang di Google Classroom, mohon maaf kalau tidak update, maksudnya update-nya agak terlambat karena saya utamakan yang ada di Sinau terlebih dahulu. Nah, untuk pertama, di IMK ini saya akan bahas mengenai tata tertib lah, itu biasalah ya, tapi saya ini lagi lah, saya bahas lagi aja ya, sedikit aja ya, karena Anda sudah kenal saya, jadi saya tidak akan menjelaskan lebih panjang ya. Oke, saya share screen dulu. Ada ya? Muncul sudah? Nah, untuk kontrak perkuliahan kita seperti biasa, ya ini nanti videonya bisa ditonton. Kita kuliah di Sinau, pakai pakaian rapi, udah biasa ini ya. Toleransi keterlambatan Zoom 5 menit saja ya. Untuk hari ini saya izin jam 9.30 karena tadi ya saya juga sebetulnya lagi nggak enak badan gitu ya. Lagi pusingan jadi tadi jam 9 tuh masih rada kelayangan gitu. Makanya saya minta waktu 30 menit untuk mengistirahatkan kepala nih ya. Nah, jadi ini ya, sinkronusnya 5 menit. Kemudian, eee selama VidCon, samalah ya peraturannya ya, silakan on cam, di-mute mikrofonnya, tapi kalau mau bertanya, interaksi, tanya jawab silakan boleh di-unmute ya, sesuai kebutuhan ya, jangan bolos online gitu ya, jangan bolos online. Oke, kemudian tetap mengisi daftar hadir. Nah, biasanya, nanti ada attendance ya, seperti, Sinau yang lalu kan Anda pernah ya pakai Sinau waktu semester 4 ya, ada attendance ya. Modul attendance-nya dari pusat belum dinyalakan, jadi belum saya tambahkan ya, tapi tetap ya pakai mission of the day. Ya, nanti mission of the day-nya ada berapa banyak, nanti kita jelaskan di silabus ya. Oke, kemudian biasa ya mission of the day-nya harus submit on time. Karena kita pakai Sinau berarti nanti setiap mission of the day saya mungkin akan kasih pertanyaan, post test aja paling 5 soal gitu ya, dan waktunya itu dibatas karena kalau pakai Sinau dia langsung di off, apa, di lock ya. Kalau by system itu langsung lock, jadi kalau misalnya kalian submit late atau ngisinya belakangan itu udah nggak bisa karena nanti auto lock oleh Sinaunya, karena kita pakai di Sinau. Presentasi kehadiran minimal 80% ya. Kalau kurang dari itu tidak boleh ikut ujian atau nggak akan saya anggap nilai ujiannya ya. Oke, hadir ya, karena kita kuliah online jadi mestinya harus dimanfaatkan. Nah, ini yang paling utama ya.
menjunjung tinggi kejujuran ya, tidak boleh apa, plagiarism, copasan ya, harus jujur ya, atau saya kasih E, begitu ya. Nah, untuk komponen penilaian seperti biasa ya, tidak ada yang berubah, Anda sudah tahu lah ya. Nah, tugas gimana? Iya dong, pasti ada ya, pasti ada tugas besar tuh ya, di situnya udah kelihatan ya, of course ada tugas besar ya. Semua kelas ada tugas besarnya untuk IMK, nanti tugas besarnya dikerjakan di Figma ya. Dikerjakan per kelompok maksimalnya 3 orang. Jadi kalau ada sisa 2 orang buat kelompok baru, ada sisa 1 orang boleh gabung dengan kelompok lain, jadi ada yang 4 kelompok. Kalau sisanya, eee, 2 orang terus Anda nggak tahu kalau dia sisa, bahkan ada yang sampai 5 orang per kelompok, mohon maaf pasti saya pecah. Makanya saya minta data kelompoknya harus sudah selesai di pertemuan kedua, ya. Jadi nanti seperti biasa ya, dibantu sama KM ya, atau dipandu KM atau kalian isi sendiri, nanti isi di Drive kayak dulu ya. Jadi saya kasih data mahasiswa, terus Anda akses di Google Drive, terus isi langsung di sana nomor kelompok ya. Isinya nomornya aja ya, nomor kelompok di kolom kelompok ya, sama seperti dulu ya. Nah, kemudian nanti ada presentasi proposal atau calon tubesnya, nanti di silabus saya jelaskan ya. Terus apa sih tugas besarnya? Bikin aplikasi ya, bikin aplikasi kita fokus di UI ya, UI, UI/UX. Ada yang ikut, UI/UX workshop nggak? Yang sama Pak Eki? Ada? Yang sama alumni Rizky Alimansah, kebetulan saya ininya, ketua panitianya, ada nggak? Sekarang udah pertemuan akhir-akhir nih, mestinya bulan ini selesai. Yang sudah berjalan sejak akhir Desember kalau tidak salah ya. Nah itu dimanfaatkan ilmunya ya, kalau sudah mengikuti UI/UX sama Pak, kok saya jadi Eki, siapa namanya lupa, Rizky ya, Rizky Alimansah ya. Coba dipakai ilmunya ya. Nah, jadi bikin aplikasi sesuai dengan kaidah yang dijelaskan dalam IMK, harus unik, kreatif, orisinil. Boleh nggak bermimpi setinggi mungkin? Boleh ya, karena ini kita di IMK. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin, sesuatu yang unik, yang aneh, yang menarik, itu silahkan, karena kita agak meninggalkan aspek coding-nya. Jadi kalau di sini kita desainnya nanti di Figma, terus kita, fokus di UI, begitu ya. Dan harus melibatkan user, jadi jangan ngarang indah ya, Anda harus kenali dulu, apa, masalah atau kebutuhannya dari user seperti apa sih, gitu ya. Jadi tidak mengarang indah ya. Ya boleh aplikasi macam-macam ya, ini bikin kayak seperti ini ya, bikin UI-nya gitu ya. Nih kayak gini-gini, misalnya Bu saya pengen bikin yang, embedded computing atau ubiquitous computing seperti ini ya. Pengen bikin mixed reality, augmented reality, virtual reality, bebas terserah ya, atau pengen aplikasi desktop seperti ini gitu ya, itu silahkan ya. Mau pakai, bikin wearable technology ya, desain wearable technology itu silahkan. Misalnya jaket yang bisa mengukur apa gitu ya, terus terus kalau saya dulu, di mata kuliah ini saya dulu desain wearable technology itu tahun 2009 ya. Berarti udah jadul banget kan 2009 kalian lagi sekolah kelas berapa tuh? 2009 aja saya sudah desain, sweater yang, ini ya, ubiquitous computing ya, wearable technology di mana si sweaternya itu ditempelin sensor gitu ya, tempelin sensor, terus dia terhubung ke rumah sakit. Jadi kayak gini nih, di sini-sininya itu ada sensor-sensor, terus terhubung, ke jam tangannya ya, melalui Zigbee,
body network gitu ya, terus udah gitu nanti dari jam tangan dia kirim ke rumah sakit, kirim data di rumah sakit. Berarti ada berapa UI yang harus saya desain, ada ini ya, ada yang muncul di smartwatch dan ada yang muncul di aplikasi di rumah sakit. Nah itu untuk, apa tuh namanya, prevent prevent dari serangan jantung mendadak. Jadi khusus untuk itu sih, penyakit jantung ya. Jadi nanti kalau kedetek something wrong gitu ya sama jantungnya atau heart attack atau apa, nanti jamnya itu akan kirim sinyal ke rumah sakit, nanti rumah sakitnya akan kirim ambulan, gitulah kurang lebih ya, jadi supaya tertolong. Itu ide saya waktu 2009 ya, tugas saya waktu, desain produk, bikin sampai seperti itu ya, bahkan si material kaosnya sendiri juga kita research gitu ya, yang bahannya harus dari apa supaya nyambung. Bisa nyambung sama Zigbee, sama smartwatch-nya gitu-gitu ya. Sampai arsitektur jaringannya nanti kayak gimana, sampai seperti itulah user-nya siapa aja, diilustrasikan, bikin videonya. Sebetulnya ada videonya tapi saya nggak, apa namanya, sayanya nggak bisa menunjukkan karena saya belum berhijab ya waktu itu ya. Jadi saya jadi ini, berperan jadi dokter ceritanya ya. Berperan jadi dokter. Nah, nanti kalian juga bikin video seperti itu ya, untuk tugas besar ya. Bikin video, bukan video explainer ya, kalau video explainer kan pakai tulisan-tulisan. Tapi videonya semacam video iklan gitu ya, kayak TVC ya, untuk menjelaskan aplikasi Anda. Nah, boleh ya bikin wearable teknologi, misalnya kacamata yang bisa apa, helm yang bisa apa, terserah ya. Berarti yang dirancang itu kalian harus pikirkan nanti UI-nya seperti apa, proses, interaktivitasnya seperti apa, dan semuanya silakan rancang di Figma ya. Smartphone application boleh ya, jelas boleh ya. Misalnya terhubung dengan smartphone jaketnya, silahkan dirancang gitu ya. Sepatu yang bisa apa, manggalah silahkan lah. Kata saya juga kalau kuliah IMK mah berhayal tingkat tinggi gitu ya, tapi masih masih masuk akal, masih menapak bumi. Jangan ngehayal Doraemon ya, bikin Doraemon, teknologinya gimana, kan susah ya. Atau bikin baling-baling bambu, jangan ya. Atau pintu kemana saja, itu susah jelasin realistis teknologinya ya. Seperti itu ya. Oke, boleh ya buat label teknologi, silahkan ya. Eh, boleh aplikasi untuk perkantoran ya, yang ada di tablet atau di smartphone atau dimanapun itulah ya, silakan ya. Boleh AR ya, ini seperti ini ya kalau di IKEA ya, ada AR-nya ya. Misalnya dipasangin sofa di sebelah situ cocok nggak, nanti lihat sofanya belinya di mana kalau di IKEA gitu ya, harganya berapa, seperti itu ya. Nah ini ya, AR juga ya, smart book ya. Oke, boleh VR ya, silakan boleh VR ya. Pokoknya, secanggih mungkin ya, boleh berhayal tingkat tinggi ya, tapi untuk teknologinya masih, masuk akal, napak bumi. Jadi kalau direalisasi bisa gitu ya, menghayal setinggi mungkin tapi kalau direalisasi bisa, gitu aja ya kuncinya ya. Ya nanti yang disampaikan ke kita, dosen ya, itu adalah, nanti UI-nya ya. Oke, kurang lebih gitu. Nah, Anda pernah tahu ini nggak nih, jadi gambar ini ya, menggambar virtual, pernah lihat nggak videonya? Nanti saya cariin deh, ini, art ya, art yang digambar pakai, VR gitu ya, terus dia ngegambarnya bisa 360 derajat gitu. Jadi kalau biasanya kita gambar di kanvas cuman 2 dimensi ya, kalau ini selain 3 dimensi dia bisa gambar 360 derajat. Saya yakin lah kalian pasti sering nemu-nemu yang kayak gini di sosmednya ya. Suka ada berseliweran kalau kalian following, teknologi-teknologi begitu ya. Cari aja ya, nanti kalau ada video-video saya tayangkan deh di sini. Nah itu ya, knowledge is your power ya.
Oke, jadi itu kurang lebih, kontrak perkuliahannya. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Rada-rada ngebut ini saya ngejelasinnya ya, supaya tercapai semuanya nih. Saya rada ngebut jelasin. Oke, kalau tidak ada, saya akan jelaskan ini ya, eee, mengenai silabus. Jadi di sini agak detail ya, nanti kalian bisa lihat bahwa jumlahnya, apa namanya, jumlahnya MOTD itu ada berapa, jumlah MOTD yang pakai Figma udah kelihatan ya ada berapa, ya. Kalian bisa lihat juga di Sinau saya udah upload ke sana. Intinya saya tuh mau jelasin ini, tapi barusan udah gitu ya. Oke, saya share screen aja deh. Ini ya, saya mau jelaskan ini, tapi tadi sudah ya, kontrak perkuliahannya sudah, ya, ini dosennya udah saya jelaskan, udah semuanya, udah saya lewat aja ya. Tugas besarnya juga udah saya lewat, tadi saya jelaskan ya, saya lewat aja ya. Terus, nih Bu pengen bikin yang aneh-aneh kayak gini, lihat deh ini. Nih ya, kayak spotlight. Nah ini ya, kan kalau sekarang ada ini ya, smartphone yang bisa dilipat layarnya, tahu kan ya? Apa tuh mereknya, nggak akan sebut merek lah, yang itulah ya. Kalau kalian suka ngikutin itu, channel YouTube gadget-gadgetan gitulah. Tuh ya ada smartphone yang bisa dilipat layarnya, digulung digulung ya bukan dilipat, digulung. Jadi bisa membesar dan mengecil, digulung. Terus ada yang, bisa dilipat seperti udahlah sebut merek aja, Samsung Fold ya. Nah itu kok bisa gitu ya. Nah misalnya Bu saya mau bikin untuk Samsung Fold, ya mangga silahkan. Atau ini Bu ini transparan, saya mau mau visualisasikan gadgetnya transparan seperti ini. Dia bisa jadi kaca, cermin, dia bisa jadi smartphone, dia bisa jadi proyektor, mangga silahkan. Nah suka-suka kalian lah ya, bertiga silahkan. Nah ini bisa divisualisasikan ke jam ya, apa yang dilihat di sini. Gitu ya. Mau bikin, misalnya store di jalan kayak gini, bisa browsing di pinggir jalan ya mangga silahkan ya. Ini kan di halte bus ya, jadi sambil nungguin bus dia bisa browsing di Yahoo, tapi ini udah lama ya kan, Yahoo itu zaman dulu ya. Nah terus ini juga sudah saya bahas ya. Oke silabus, saya akan buka file silabusnya, ini ya. Nah pertemuan pertama kita akan bahas ini ya, kontrak silabus ya, rencana pembelajarannya, ini rencana pembelajaran kita sampai terakhir ya, nanti udah jelas. Di situ ada keterangan apa yang harus kalian lakukan, kerjakan ya. Dan juga nanti saya akan bahas IMK overview atau pendahuluan mengenai IMK. Terus sejarah pentingnya IMK, pokoknya yang gitu-gitulah ya, nanti ada di slide ini kita bahas. Dan tugas, Anda di sini ya, untuk minggu pertama Anda harus buat akun Figma ya, akun Figma untuk pribadi dan juga satu akun Figma untuk kelompok. Kok kenapa sih, emailnya dibedain? Jadi gini ceritanya, Figma itu, gratis ya, tapi satu email satu project gitu ya. Jadi kalau misalnya mau bikin project lainnya ya harus buat email baru. Jadi saran saya silahkan bikin akun Figma untuk tugas MOTD pribadi dan juga bikin akun Figma kelompok ya. Bedain gitu akunnya, pakai email yang punyanya kelompok atau punya siapa temennya yang berlebihan email gitu ya. Terus nanti di apa namanya, bukan di-share apa tuh, temennya bisa joining gitu loh. Jadi bisa mengerjakan di cloud. Dalam satu project itu bisa beberapa orang, tapi harus ada ininya dulu, pemilik emailnya dulu yang utamanya. Misalnya nanti nih, Fadlika sama Ramdan gitu ya sekelompok, sama, Banyu ya. Nah, Banyu nih yang pegang akun utamanya, nanti Banyu nge-add Fadlika sama Ramdan di Figma kelompok. Oke, sudah tahu, Figma itu apa? Ada yang
pernah pakai yang ikut UIX mah itu ya, pasti udah tahu ya. Ada yang pernah pakai Figma? Rabu. Udah ya, bisa ya. Banyak ya tutorialnya ya di internet ya. Jadi saya rasa nggak usah apa, maksudnya nggak usah takut, "Bu susah," atau apa, "tong riweuh," gitunya. Ada di internet nih, ini udah ada yang pernah coba juga ya. Oke, terima kasih yang sudah chat ya. Maaf. Nah, jadi nanti ini ya, kayak gini ya, ini alamatnya figma.com. Silakan bikin aja lah, "Bu caranya gimana?" Mangga bikin aja lah, apa, cari tutorial di YouTube karena kita bukan kuliah Figma gitu ya, kita kuliah IMK ya. Oke, jadi kayak ini ya. Nah, ini kan yang kemarin ya bekas, UIX mentoring yang, sedang berjalan ya, yang saya punya ya. Nah, kalian bikin sendiri, oke. Terus ini, setelah dibuat nanti apa namanya, tolong gimana ya caranya biar kalian setor. Nanti saya buka ini ya, buka assignment ya, buka assignment di Sinau. Kalian kirim tanda bukti bahwa saya udah bikin akun Figma gitulah. Terserah buktinya mau, screenshot atau apalah terserah ya, pokoknya saya akan terima file, gitu ya. Oke, terus, nanti Figma-nya dipakai untuk MOTD. Jadi ada 3 kali MOTD yang menggunakan Figma sebagai tugas pribadi ya, bukan kelompok ya, tapi pribadi, nih ya. Nah, ini banyak banget ya minggu pertama, datang-datang udah jebret 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 gitu ya. Udah disuruh macam-macam ya. Jadi apa yang pertama, ini ya, bikin Figma, terus kasih buktinya, terus bikin data kelompok ya, bikin data kelompok ya. Nanti coba tolong, Kavi ya, KM ya? Bukan, Bu. Bukan, wajah KM sih Kavi itu ya. Siapa KM-nya sekarang? Ini teh ganti-ganti ya KM teh ya? Atau terus itu lagi? Riri, Hah? Bu, KM-nya, Bu. Siapa? Riri. Riri. Mana Ririnya? Riri mana sih? Coba bersuara Di supaya rumah. wajahnya naik ke atas. Nah, tak itu ada wajahnya. Riri nanti bantuin ya, bikin kelompok ya. Pokoknya minggu kedua udah jadi gitu aja ya. Pokoknya Riri nanti jadi debt collector. Ayo bikin kelompok gitulah. Mau di reminding di grup WhatsApp IMK silahkan. Grup WhatsApp IMK-nya dipakai ya untuk diskusi. Yuk bikin kelompok atau gimana lah caranya ya supaya jadi itu kelompoknya. Nah, yang belum joining ke grup WhatsApp IMK DSEB, silakan boleh tanya sama Riri ya. Riri lagi, minta di-add ya atau dikasih linknya gitu ya. Terus tentu ada MOTD ya. Loh, yang Figma bukan MOTD, Bu. Yang Figma itu tambahan ya. MOTD-nya nanti ada Anda isi form ya, isi pertanyaan di situ nggak banyak, cuma 5 ya, pertanyaan umum gitu ya. Tidak tidak sulit ya, tidak sulit ya. Oke, itu ya. Lalu nanti pertemuan 2 kita bahas ini saya udah jabarkan di bahasannya ada interaction design, kita bahas 2 part ya, dan di minggu kedua sudah ada data kelompok. Lalu ada MOTD 2, nah MOTD 3 nanti kita pakai Figma. Ya, jadi nanti yang ada Figma-nya saya pasti tulis gini ya, MOTD 3 menggunakan Figma. Nanti ada lagi di sini, menggunakan Figma lagi. Nih, menggunakan Figma lagi, gitu ya. Jadi total MOTD itu sebetulnya bukan 14 tapi cuma 8 ya. Tidak sebanyak biasanya saya kuliah ya, cuma 8. Nah, nanti di pertemuan 4 ini mempresentasikan rencana proyek tugas kelompok sebentar aja ya. Jadi di pertemuan 4 kalian, saya cuman kasih waktu 5 menit.
ya 5 menit per kelompok untuk mempresentasikan rencana project tubesnya apa. Cuman bilang, "Saya mau bikin ini Bu, usernya gini." Gitulah ya, singkat ya 5 menit. Pokoknya kalian, kalau belajar KWU, inovasi dan kewirausahaan pasti akan diajarin namanya pitching ya. Jadi kalian anggap aja itu lagi pitching, gitu ya, di part 1 itu ya. Tugas kelompok part 1-nya kalian pitching. Pitching untuk meyakinkan kami semua bahwa ini layak dilanjutkan. Oke, itu ya. Terus, tidak ada MOTD ya, tidak ada MOTD karena itu tugasnya kelompok ya. Nanti 5 ada MOTD lagi ya, design thinking, conceptualizing, pakai Figma lagi. Di 7 kita ada kelompok part 2. Jadi IMK ini, eee, lebih ini ya project base ya. Kita tidak tidak melulu teori. Jadi kami inginnya project base. Jadi Anda yang proaktif, tidak tidak satu arah. Saya menyampaikan materi terus Anda iya 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 aja, pas giliran tampil presentasi tugas besar ambyar gitu ya, nggak mau begitu ya. Jadi ini project base. Jadi Anda harus selalu, ada responsi ya. Jadi ini responsi lagi ya, di pertemuan 7 penyampaian progres tubes, gitu ya. Dan di sini juga, cuma 5 menit aja, saya akan sempat jelaskan design thinking di P5, karena di sini sudah based on design thinking ya, untuk tugas kelompok part 2-nya. Terus udah ada persona, karena saya akan jelaskan persona di P4. Makanya ini, yang ini 5 menit, wajib 5 menit. Saya nggak tahu ya ini ada berapa kelompok. Kalau misalnya kita pakai kalkulator ya, kalian teh berapa ya jumlah mahasiswanya? Coba saya cek ya. Partisipannya IMKB. Ini layar saya lagi buka Sinau muncul nggak? Muncul ya? Muncul, Bu. 29 partisipan dibagi 3 ya. 10 kelompok ya. 10 kelompok. Udah nggak usah pakai kalkulator berarti nih. 10 kelompok kali 5 menit. Jadi 50 menit ya. 50 menit. Jadi cukup ya. 1 jam pelajaran untuk ini ya. Kemudian tapi di awal ya. Jadi saya minta Anda maju dulu baru kuliah gitu ya. Jangan dibalik karena kalau dibalik kuliah dulu nanti Anda lagi riweuh bikin ini. Jadi ini dulu ya. Maju dulu 5 menit baru kuliah gitu ya. Oke. Terus di part 2-nya sama ya. Kita responsi 5 menit juga tapi di sini mungkin akan ada banyak masukan makanya 50 menit dan sisanya itu adalah diskusi gitu ya. Jadi sambil ya, kurang lebih 10 menit ya. 10 menit totalnya sebetulnya per kelompok karena di sini responsi ya. Oke, lalu UTS pertemuan 8. Saya ini ya UTS-nya nggak dimasukkan pertemuan 8 suka pusing ngitungnya ya. Pertemuan 8-nya ini aja ya. MOTD lagi pakai Figma. Pertemuan 9 ini. Pertemuan 10 progres lagi ya, kita responsi lagi ya. Pertemuan 11 kita materi. Baru di sini kalian mulai presentasi ya. 12 dan 13. Dan yang didemokan itu sudah Figma-nya sudah aplikasinya udah full, udah jadi. Ya, benar-benar semuanya udah bisa diklik. Semua halamannya udah kebuka. Gitu. Jadi nanti orang yang coding, ini kita nggak coding ya, kita UI aja ya. Nanti orang yang coding, seandainya kalian punya startup gitu nanti ke depannya ya. Kita bikin dulu ini ya, project ya dulu di Figma. Terus nanti yang codingnya enak ya, tinggal ngikutin apa yang ada di Figma gitu. Jadi codingnya based on tampilan yang muncul di Figma. Gitulah kurang lebih ya. Programmer yang mengerjakan nantinya. Nah, desainer di sini ya.
Dan kalau kita presentasi ke klien lebih enak ya kalau udah ada bayangannya ya di Figma nanti dijelasin ini kayak gini nanti aplikasinya, ini kayak gini. Jadi ketimbang kita bikin, prototype yang low fidelity ya, karena kalau Figma ini termasuk high fidelity prototyping. Dan kalian itu sebetulnya beruntung ya sekarang bisa pakai Figma, karena kalau angkatan sebelumnya belum ada ya, angkatan jadul nggak ada Figma. Jadi mereka ada yang bikin high fidelity prototyping-nya memang coding ya, ada juga yang, bener-bener sketching ya, pakai PPT gitu ya, kasihan ya. Nah kalian enak ya. Oke, jadi ini ya 2 pertemuan ya masing-masing karena waktu awalnya saya, menghitung di sini jumlahnya ada 14 kelompok, makanya di sini saya tulis 7 kelompok, tapi karena kalian sepertinya cuman 10 kelompok, berarti 5 kelompok, begitu ya. Dan, nanti akan ada revisi dari saya di sini kan ya, ada masukan, "Coba tolong begini, tolong begitu," gitu ya. Kalian juga nanti lanjutkan lagi, minggu ke-14-nya presentasi videonya, video iklannya kurang lebih gitu ya. Video, bukan video explainer ya, tapi lebih seperti video komersialnya tentang si apps tersebut. Jadi ada skenarionya ya, mulai dari awal, menjelaskan masalah. Anda pernah lihat kan iklan-iklan ini ya, iklan-iklan aplikasi gitu ya, misalnya entar ya coba saya cari dulu. Mudah-mudahan ada ya. Oh, ternyata tidak ada di sini. Coba saya cari di saya pernah ngasih soalnya di YouTube ya. Atau kita lihat channel itu aja deh. Grammarly misalnya ya. Nah, iklan-iklan model begini ya. Bentar. Sorry, coach. Plates. Like Harper, an econ major who piles on the pressure. Grammarly can help her stress less. This term paper's gotta be great. It's a third of my grade. Your ideas are on the money. Let's make sure they come across clearly with Grammarly. Watch it work. Watch it work. Wow, that is stronger. And Avery, an engineering major who runs on ambition and coffee. Grammarly can get her her dream job. My application needs to stand out. They only meet with the top candidates. If you want to make a good impression and nail your delivery, use Grammarly. You don't want to pull another all-nighter, do you? Now that's taking it to the end zone. Yeah. Oh, touchdown with Grammarly. And Blake, an education major who knows what he wants. So you're going to be a school teacher. Yep, but first I need to get my senior thesis. Oke, saya pause dulu. Lihat ada berapa persona tadi? 3 ya. Pertama si pelajar, terus, si pencari kerja dan ini ya, yang bikin senior thesis gitu ya. Ini pelajar yang, atau mahasiswa yang sudah yakin dengan apa yang mau dia kerjakan di skripsinya mungkinlah kurang lebih seperti itu. Jadi jelas ya di sini ya, Grammarly itu, untuk siapa gitu ya, kenapa sih muncul Grammarly gitu ya. Ya kurang lebih buat video seperti itulah ya. Tapi gimana kalau misalnya ini Bu, saya nggak bisa acting. Ya, sebetulnya waktu angkatan terdahulu ada yang memang, aktornya si mahasiswa itu sendiri gitu ya. Karena nggak ada pandemi mereka emang niat bikin video, terus acting, bikin kayak gini, asli kayak begini. Terus nanti si aplikasinya tuh, muncul gitu di atas. Jadi misalnya si, ini, lagi megang aplikasi yang kita buat, terus nanti di sini di layarnya muncul, desainnya.
terus sambil senyum-senyum atau apa, terus dia kirim kemana, nanti kirim ke temannya. Jadi dia bikin kayak virtual gitu. Seru lah. Jadi mahasiswa-mahasiswa terdahulu, eee, angkatan-angkatan dulu ya, itu sudah buat seperti itu. Terus ada bikin smart koper ya, kopernya bisa jalan sendiri, pura-puranya dia lagi pulang dari bandara, kopernya gerak gitu ya, terus, si kopernya tuh sebetulnya ditarik sama temennya, pakai tali ya, jadi kayak gerak sendiri. Terus, si kopernya dicuri gitu ya, terus ternyata pencurinya nggak bisa buka koper karena memang harus pakai smartphone. Jadi dihubungkan antara koper dengan smartphone dan itu tuh dikerjakan tahun 2000 sama mahasiswa 2000 berapa ya, saya lupa, 2012 atau 14 saya lupa lah, 2014. Kalian 2000 berapa sih? 2020 ya? 2019 ya? 2014 tuh yang ngerjain, gitu ya. Jadi udah lama ya, udah lama. Mereka idenya luar biasa dan, bikin videonya juga udah keren gitu ya, udah mirip-miripin kayak Grammarly ini, memang bener-bener acting gitu. Jadi kalian, kuliah IMK ini sekalian kuliah acting gitu ya. Saya harap sih kalian bisa buat yang lebih baik ya. Kalau misalnya karena pandemi sulit ketemu, sulit buat video, ya saya tidak mewajibkan kalian harus tampil wajahnya di situ untuk berperan sebagai aktor atau aktrisnya gitu ya. Nggak masalah kalau mau digantikan sama, eee, apa ya, kartun misalnya ya. Tapi kartunnya ini ya, ada alur ceritanya gitu ya. Dia itu kenapa, problemnya apa, sehingga ini loh solusinya adalah aplikasi ini. Nah, terus kalian jelaskan aplikasinya bisa ngapain aja, tampilannya gimana gitu. Based on yang sudah kalian presentasikan dan direvisi di pertemuan 13 dan 12 gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Nah, ini ya. Jadi nanti outputnya adalah, eee, project Figma dan juga ini ya, video komersial dari apps yang telah direvisi. Lalu UAS gitu ya. Nah, bedanya IMK dengan mata kuliah yang saya ampu sebelumnya adalah UASnya itu saya udah kasih tahu di sini, insya Allah pilihan ganda, tapi materinya semuanya, dari pertemuan 1 sampai 14. Jadi bukan dari pertemuan 8 ya, tapi dari pertemuan 1 sampai 14 karena nyambung ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, eee, kita mungkin lanjutkan dulu ke sini ya. Nah ini ya, ke intronya ya. Kenapa sih, eee, kita, sekarang jadi ada IMK gitu ya. Kan kalau zaman dulu banget tuh nggak ada ya, zaman dahulu nggak ada. Oke saya bentar deh, kayaknya share ini aja deh. Screen. Nah sudah muncul layarnya? Ada ya? Slide-nya lagi Ada, intro. Bu. Ya, jadi zaman dulu tahun 60-an komputer itu mahal. Kalian udah pernah belajar di Applikom ya? Sebesar apa sih dulu komputer gitu ya? Ukurannya segede lapangan ya, harganya luar biasa ya. Tidak bisa semua orang mencicip komputer. Kalau sekarang di mana-mana komputer. People cannot live without komputer gitu ya. Karena bentuknya, sudah kecil ya, karena ada silikon itu tadi, ada teknologi silikon, jadi bisa bikin chip, sehingga komputer jadi dikemas dengan bentuk yang ringkas, kecil ya. Dalam genggaman Anda bisa bawa komputer. Nah, sebelum ada smartphone kayak sekarang aja, kita butuh komputer ya. Anda waktu zaman SD dulu udah main komputer belum? Anda SD tahun berapa ya?
SD-nya tahun berapa sih? Tahun 2000-an nggak? Atau tahun berapa? Kalian lahir tahun berapa nih? Saya tidak tahu. Lahir tahun berapa sih? Pada malu-malu nih kayaknya nyembunyiin umur. Yang normal 2000, Bu, 2000. 2000 baru lahir ya? Ya, Bu. 2000 itu udah mulai ini ya, udah ada handphone, bukan smartphone ya. Saya bilang cellphone ya. Yang kayak ulekan. Ya. Berarti kalian kecilnya itu bisa jadi dibesarkan oleh PS gitu ya. Betul nggak sih? Xbox ya. Nintendo Wii kayak gitu ya. Cannot live without komputer mungkin ya, game PC mungkin ya. Saya nggak tahu ya, mungkin ya. Karena tahun 2000 saja itu sudah ya di mana-mana butuh komputer ya. Maksudnya 2005 itu udah banyak flash disk gitu loh. Kalian itu lahir di zaman yang kalian TK tuh udah ada flash disk, meskipun waktu TK komputernya masih Pentium 4 ya. Tapi butuh komputer. Nah, sebelum itu pun juga sudah butuh komputer ya. Kenapa? Karena efisiensi ya. Nah, masalahnya kalau meningkatkan efisiensinya itu gimana gitu ya. Jadi kuncinya di sini keywordnya gini. Kita bikin program yang bisa dipakai oleh, maaf ya, orang bodoh sekalipun. Intinya itu. Ya, IMK itu ya. Kita bikin teknologi, kita bikin user interface yang bisa digunakan oleh orang bodoh sekalipun. Harus begitu. Terus apa hubungannya sama IMK? Iya, karena itu ya. IMK itulah yang menyebabkan semuanya possible. Gitu ya, yang menyebabkan efisiensi bisa naik, yang menyebabkan interaksi bisa meningkat ya antara manusia dengan komputer. Yang menyebabkan saat ini ada zaman sekarang kalian benar-benar benar-benar tergantung sama smartphone ya. Terus kalian apa-apa harus smartphone, yang menyebabkan zaman kayak gini tuh ada gitu ya. Karena adanya ini IMK. Ini ya. Karena IMK. Nih. Orang kalau nggak ada materi IMK, nggak ada bidang ilmu IMK, nggak akan kayak gini ya. Contoh kasus ya, ini 95 ini sudah ada komputer ya. Windows itu sudah ada tahun 95 ya. Sudah ada komputer. Nah, ini tidak baik ya desainnya, mohon maaf ya tulisannya. Jadi ceritanya gini lah. Ceritanya ini kecelakaan pesawat ya. Kecelakaan pesawat waktu di Kolombia. Jadi harusnya di navigasi itu dia menginput kode Rozo. Ya, terus kan dia ketik R gitu ya. Nah, terus ternyata si pilot itu waktu dia ngetik huruf R, yang muncul itu Romeo gitu ya. Romeo. Jadi malah pilih Romeo. Nah, makanya tuh jadinya belok. Nah, kurang lebih gambarnya kayak gini lah ya. Terjadilah kecelakaan pesawat karena apa? Karena UI-nya jelek. Jadi kita nggak boleh ini ya ngeremehin UI. Waktu Anda develop PL ya, perangkat lunak, tidak boleh meremehkan UI. Saya tahu ya, karena Anda ketika mata kuliah sebelum-sebelumnya waktu tugas besar rata-rata UI-nya ya begitulah ya, kurang dipertimbangkan ya. Nah, sekarang harus dipertimbangkan. Makanya dulu saya bilang, kok ininya gini, itunya gitu, harusnya gini, harusnya gitu. Pernah ya, ingat ya waktu PO2, PO1 ya. Nanti deh saya jelasin di IMK. Nah, sekaranglah saatnya saya jelaskan. Kenapa sih? Karena nanti Anda ketika keluar dari sini atau bahkan ketika semester depan KP, Anda KP loh. Akhir semester ini Anda KP loh, jangan malu-maluin ya. Nanti Anda ketemu sama klien di dunia nyata, tidak boleh mengesampingkan IMK ya. Anda harus perhatikan baik-baik UI-nya. Gitu ya. Kalau tidak mau kasusnya seperti ini, cuman karena kesalahan user yang
yang kesalahannya itu memang diperbolehkan oleh sistem gitu loh. Kan mestinya nggak boleh ya, kayak gini aja, Anda close nih ya, ini saya ceritanya kasus gitu ya. Terus saya close nih kan, do you want to save the change you made? Nah, ini kan adalah apa? Kesalahan yang tidak sengaja oleh user terus sama sistem dikelola gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Makanya dia nanya, "Kamu yakin kamu mau nutup tanpa di-save?" Nah, harusnya begitu ya. UI itu seperti itu. Jadi Mmm, mencegah user melakukan kesalahan, ya. Dan akhirnya apa yang terjadi, ya sudah ini ya, wassalam ya, kecelakaan ya. Jadi rutenya itu harusnya Rozo, udah mau nyampe itu ya sebetulnya ya. Rozo, lurus terus, tapi dia karena milih Romeo 4 ya, jadinya dia pindah haluan gitu ya, pindah jalur. Harusnya kan dia ke sini Rozo, terus sampai ke airport ya, di Kali ya. Ternyata enggak, waktu di ngerouting di Tulua, dia harusnya masukin Rozo, malah kepilih Romeo. Ya udah jadinya belok ke sini, terjadilah kecelakaan pesawat. Itu ya betapa pentingnya. Nah, ada lagi ini tahun 97 ya, kapal perang nih. Kapal perang. Jadi ceritanya lagi uji kapal perang, kebayang kalau perang betulan udah pasti mati semua ya. Jadi penyebabnya gini, si teknisi lagi kalibrasi ya, kalibrasi terhadap keran bahan bakar melalui komputer. Nah, terus mesinnya itu mati karena dia memasukkan angka 0. Nah, Anda ingat nggak dulu waktu kita belajar exception, ketika dibagi 0 apa yang terjadi? Harusnya kan itu runtime exception ya, atau logic error ya. Harusnya kita kelola. Nah, kalau ini tidak dikelola, sehingga ketika si teknisinya ceroboh memasukkan angka 0, yang terjadi adalah semuanya mesin di situ mati total ya, karena ada komputasi pembagian dengan 0. Jadi kebayang ya, orang Sunda mah bilangnya angkleng-angklengan gitu ya, kapal perang di tengah lautan dalam keadaan mati. Ya, dan kalau dia perang udah kalah ya. Nah, ini ya beritanya ya, tahun 98 ada artikelnya, kejadiannya tahun 97. Oke, itu ya. Jadi penting ya IMK itu ya. Kenapa sih yang 2 tadi kecelakaan tadi bisa terjadi? Karena human error gitu. Human error, Anda tahu ya apa itu human error, nggak usah saya jelasin ya. Nah, supaya tidak terjadi human error, makanya kita harus meningkatkan interaksi gitu ya. Interaksi antara si manusia dan komputer. Interaksi nih ya, interaksi menunjukkan sejauh mana komputer dan sistem yang didukungnya dapat melayani manusia. Ya, jadi penting banget ya. Penting banget IMK itu ya. Nah, IMK itu apa sih? Atau HCI, biasa orang sebut HCI ya, Human Computer Interaction. Kata IEEE silahkan dibaca ya. Intinya dia disiplin ilmu yang berkaitan dengan desain, evaluasi, dan implementasi sistem komputasi interaktif ya. Pokoknya dia fokusnya di interaksi ya. Dan tentunya dengan melihat juga ya dari sisi manusianya ya, psikologi manusianya, terus ergonomi, kayak gitu-gitulah ya. Fenomena di sekitarnya dan kawan-kawannya ya. Jadi sangat penting. Nah, peran IMK. Peran IMK kalau di spesialis ini fokusnya pada pengguna. Sementara kalau di insinyur PL ini pada sistemnya ya. Meskipun meskipun ini ya, kalau sekarang insinyur pelangkat lunak itu juga harus mikirkan IMK ya. Jadi melebur nih ya, batas-batasnya sekarang melebur ya. Terus di metodologi RPL ya, pada saat memodelkan aspek tertentu dari domain masalah. Di situ ada peran IMK ya. Di pendekatan RPL ya, berhasil menangani isu finansial dan manajerial. Peran IMK di situ ya. Ya, Anda udah kuliah ini semua kan ya. Jadi udah kebayang ya, oh oke, IMK-nya main di mana nih. Menurut saya sih semuanya ya. Karena UX designer ya, itu profesi yang sangat apa ya?
ini ya, uangnya banyak gitu ya, kalau saya bilang ya. UX designer itu duitnya banyak ya, gajinya gede ya. Itu kerjanya tapi lumayan luar biasa, karena mulai dari awal sebelum kita develop, perangkat lunak, itu adalah udah masuk fase UX, ya UX designer udah kerja ya, dari sejak awal sampai akhir, sampai diujikan ke user, si UX designer tuh kerja. Kebayangkan ya kerjaannya UX designer, tapi, biayanya juga besar ya, don't worry ya, gajinya juga besar, salary-nya besar ya. Anda boleh cari di internet ya, salary UX designer itu berapa ya. Silakanlah bercita-cita jadi UX designer ya. Seperti alumni kita ya, Rizky Alimansah yang lagi mengadakan UIX mentoring. Begitu. Ya ini nanti dibaca aja ya. Intinya gitu ya, interaksi ya, meningkatkan interaksi ya. Jadi, kita butuh jembatan di situ ya, jembatan antara manusia dengan komputer ya. Ini komputer, ini manusia, anggaplah ini manusia lah ya. Nah, jembatannya adalah supaya ini berdua bisa berkomunikasi dengan baik ya, dan saling saling ini gitu ya, saling senang ya, satisfied. Ya, di situ kita masukkan IMK, perlu IMK gitu ya, supaya user juga puas ya, berinteraksi dengan mesin. Saya bilangnya sistem aja ya, bisa sistem, bisa mesin, bisa komputer kan, karena tidak harus komputer ya. Bisa jadi gadget apapun itu ya. Kalau sekarang gadget apapun itu ya. Nah, seperti itu. Bahkan di area desainer juga sama ya, mikirin mikirin hal-hal ini juga ya. Kayak desain kursi misalnya ya, desain mobil. Kan mobil di situ sudah ubiquitous computing juga kalau sekarang ya. Itu kita perlu IMK tuh ya. Desain produk ya, perlu IMK gitu ya. Oke, karena ini ya tadi ya, terjadinya fenomena konvergensi antar teknologi. Nah, kalau sekarang, kalau zaman dulu mobil ya mobil, ya motor ya motor, komputer komputer. Kalau sekarang konvergen ya, antar teknologi udah saling bergabung ya. Mobil yang bisa bicara mungkin ya nanti ya, kayak Kit gitu ya. Atau mobil yang bisa mengendarai dirinya sendiri seperti Tesla ya. Itu ya konvergensi teknologi. Gitu. Jadi pesawat yang bisa apa gitu ya. Ya, macam-macam lah banyak ya. Makanya pasti lebih rumit ya, karena ternyata si komputernya itu tidak hanya komputer tok, tapi kita udah bicara dengan konvergen tadi ya, teknologi yang terkonvergensi seperti itu. Coba lihat deh ATM. Anda analisa deh mesin ATM. Kira-kira ATM zaman dulu dengan zaman sekarang gimana ya? Apa bedanya? Boleh di chat, boleh. ATM zaman dulu begini, ATM zaman sekarang begitu. Coba dianalisa. Menurut Anda gimana ya? Terus bentuk interaksinya jadi menurun atau meningkat? Atau membingungkan? Mendingan ATM zaman baheula. Ayo, coba dianalisa. Apa perlu saya bukakan gambar ATM? Yuk silahkan di chat. Di chat, ayo. Analisa siapa saja daripada saya tunjuk. Ayo coba. Oke, saya buka gambar ATM-nya ya. Coba di ini dulu yang baru join.
di mute. Nah, lihat ya. Mesin ATM zaman sekarang ini ya layarnya ya. Saya geser-geser kayak gini ya. Ini saya random ya. Tuh layarnya begitu ya. Nah, ini ya. Ini yang zaman dulu ya. Anda tahu kan zaman dulu layarnya agak cembung ya. Layarnya agak cembung. Nah, Bu, terus permisi Bu, maaf ini kelas yang mana Bu? ini IMK DSEB. DSEB. Salah Bu, masalah masuk Bu, maaf Bu. Aku takut. Ya, silakan boleh keluar ya. Nah, yang ini lihat. Semakin kompleks ya. Semakin banyak pilihan. Menurut Anda bagaimana? Ayo coba tolong dianalisa. Kenapa bentuknya begini? Kenapa bentuknya tidak komputer? Kenapa harus mesin segede ini? Coba analisa. Dari zaman dulu sampai sekarang, coba silahkan boleh saya panggil aja ya. Coba Fahrul Mulki, coba dijelaskan. Coba analisa oleh Anda. Kalau tidak bersuara berarti mabal online ya. Oke, orangnya tidak ada ya. Coba Rofik. Ya Bu, halo. Silakan coba Anda berikan analisa. Sesuai yang digambar Bu. Terserah Anda mau menjelaskan ATM yang Anda tahu, ATM Kalau digambar. setahu saya mah ATM tuh kayak gitu aja sih yang biru Bu. Dari dulu. Dari dulu yang biru. Ini. Tapi kalau yang baru kayak UI-nya yang lebih kompleks gitu nggak pernah ketemu sih saya. Yang ini ya. Masih mending yang lama sih. Masih mending yang lama. Oke, ini dari sisi user ya. Ternyata menurut Anda masih mending yang lama ya daripada yang baru. Kenapa? Lebih simpel Bu, nggak ada distraksi gitu Bu. Jadi Ya, kayak ada betul. video yang aneh-aneh gitu, tiba-tiba muncul ke muka gitu. Ini apa gitu. Nah, Ada iya. video promosi yang aneh gitu. Ini mana? Coba ATM-nya menunya belah mana? Coba. Nah, betul. Ini review jujur dari user ya. Boleh ya yang lain coba berikan review. Makasih ya. Coba yang lain. Gimana Fahmi Ahmad? Ya Bu, kalau dari saya sih mending yang baru sih Bu, soalnya lebih ada fitur yang gimana gitu Bu, yang udah bisa touchscreen juga gitu yang baru tuh. Kadang yang lama tuh kalau menurut saya tombolnya tuh kadang susah dipencet sih Bu. Oke. Kadang error. Tombolnya susah dipencet. Kalau ini dua pandangan yang berbeda ya. Kalau saya sendiri nih lihat ya. Kita cek ya. Setuju sih sama Fahmi, kadang-kadang tombolnya dipencet, tapi juga setuju sama tadi siapa yang pertama teh? Tadi ya, siapa ya lupa. Nah, ini suka ini ya meleset ya, lihat. Kadang ada yang tombolnya itu enggak sejajar dengan tulisannya, ya enggak? Pernah enggak nemu ATM yang gitu? Jadi tombolnya lebih ke atas, tulisannya lebih ke bawah, jadi suka bingung, ini pasangannya sama yang mana gitu ya, takut salah ya ini tuh ya. Nggak sejajar ya, kadang-kadang takut salah ya. Nah ini kalau di IMK nih penting, terus kita bertanya, ini buat apa ya? Ini kelihatan nggak? Ya, itu buat apa ya? Nah, itu mungkin kalau yang lama, tapi lebih simpel ya. Kita langsung straight to the point untuk menjalankan tas-tasnya. Sementara kalau ATM yang ini, yang baru, enak, touchscreen langsung sesuai ke tujuan, cuman kadang terdistraksi. Nah itu ya, jadi tidak mesti pendapat A benar, pendapat B benar ya, karena kita memiliki berbagai macam jenis user. Kebayang ya maksud saya ya, bahwa pendapat user itu pasti nantinya akan berbeda-beda. Kalian akan bertemu user
dengan pandangan yang berbeda-beda. Dan itu harus dipikirkan kalau di IMK. Seperti itu. Oke. Dari desain boxnya juga kenapa sih harus besar ya? Karena ATM itu harus anti badai gitu ya. Anti badai, anti hujan, anti karat dan kawan-kawannya ya. Oke, itu ya analisis pertama kita mengenai ATM karena nanti banyak analisis-analisis lainnya lagi ya. Nah, ini silahkan nanti dibaca intinya kita harus mendamaikan tanda kutip ya, mendamaikan antara manusia dengan mesin ya. Kadang ada orang nggak mau pakai teknologi karena nggak ngerti, ribet, takut dan kawan-kawannya begitu ya. Tapi marilah kita damaikan ya dengan IMK ini. Seperti itu ya. Oke, mungkin pendahuluan kita cukup sekian ya. Tidak banyak yang dibahas gitu. Dan Bu, MOTD ya, izin menyampaikan sesuatu. boleh silakan. Itu Bu, KPT ikut Kampus Merdeka, katanya kata dosen dosen wali harus izin dulu ke dosen yang bersangkutan. Boleh, boleh. Yang ikut Kampus Merdeka didata ya, karena saya juga punya mahasiswa wali banyak yang masuk Kampus Merdeka dan saya harus tahu gitu siapa-siapanya aja ya. Di kelas ini ada berapa selain Kavi? Saya Bu. Dava, Kavi, Dava, terus siapa lagi? Udah? Ya. Nah, Kavi sama Dava pembimbingnya dosen wali ya? MBKM-nya. Iya Bu Puspita. Ya, nanti ini ya, paling nanti Bu Puspita report progres kalian untuk dinilai gitu ya. Nanti saya harus keluarkan nilai apa, apakah berhubungan nggak, terkonversi nggak dengan IMK atau tidak ya. Karena gini ya, tidak semua mata kuliah itu bisa dikonversi ke MBKM. Gitu ya. Jadi harus dipelajari dulu kira-kira nanti dapatnya kalian konversinya yang mana mata kuliahnya. Karena nggak semua. Kadang nggak semua. Kalau saya lihat dari silabusnya Bu, dari Kampus Merdeka ada materi UI UX juga Bu. Anda ikutnya yang mana nih? MBKM-nya kategori yang mana nih? Full stack web developer. Oh oke, boleh. Dapat ya kalau itu ya. Ini ya, magang. Bukan Bu, studi independen. Studi independen bisa lah web developer. Kalau Dava? Sama Bu, postek. Barengan sama Kavi? Iya Bu. Iya, bisa lah kayaknya ke sini. Dapat itu ya. Ya nanti komunikasi lagi sama Bu Puspita ya. Oke, MOTD-nya akan saya berikan sebentar ya. MOTD-nya akan saya berikan linknya. Saya shorten dulu. Oh, bentar. Berarti Bu kalau yang ikut MBKM nggak usah ngerjain MOTD yang kayak gitu ya Bu? Iya, tapi pastikan dulu ya ke Bu Puspita untuk konversinya apa aja dapatnya ya. Baik Bu. Harus jelas dulu, takutnya nanti nggak ikutan, taunya nggak dapet gitu ya. Ya Bu. Ya, untuk MOTD-nya silahkan. Ini formulirnya, gerak cepat aja, kalian langsung simpan. Karena setelah ini akan saya tutup, supaya ini langsung dicopas aja. Jangan dikasih ke siapa-siapa ya. Buat Anda aja, langsung kerjakan. Jadi kalau orang yang lagi mabal online tuh nggak nemu formulir ini ya. Oke, langsung saya tutup aja. Terima kasih semuanya. Sehat selalu ya. Minggu depan saya minta kelompok dan sekarang kalian ini ya daftar Figma. Sampai bertemu lagi minggu depan. Sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.